Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel YouTube Solusi Sengketa Pajak Emenko. Dalam channel YouTube ini nantinya kita akan membahas mengenai kasus-kasus sengketa perpajakan di Indonesia, kemudian serba-serbi beracara di pengadilan pajak dari sudut pandang hakim, kuasa hukum maupun konsultan. Dan hari ini sangat luar biasa, saya ditemani oleh narasumber kita yang bernama Bapak Joko Yuwono. Beliau ini merupakan mantan hakim di pengadilan pajak dengan pengalaman di peradilan pajak selama lebih dari 7 tahun. Saya sapa terlebih dahulu, selamat datang Bapak Joko, apa kabar? Baik, sehat. Terima kasih atas undangannya Mbak Eri dan kepercayaannya untuk mengundang saya. Baik. Terima kasih sekali kepada Pak Joko atas kesediaannya untuk berbagi ilmu kepada saya dan juga rekan-rekan dari penonton channel YouTube kita. Dan nantinya Pak, kita akan membicarakan mengenai pengenalan terlebih dahulu nih Pak, mengenai pengadilan pajak. Mungkin langsung saja ya Pak, yang pertama baik. Pak Joko bisa menjelaskan apa itu pengadilan pajak, perbedaannya dengan pengadilan yang lain, dan kedudukannya dalam sistem peradilan di Indonesia itu seperti apa? Baik, jadi pengadilan pajak itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang disahkan sebagai ketentuan perundangan itu pada 12 April 2002. Sebelum itu sebenarnya sudah ada terkait dengan lembaga yang menangani sengketa-sengketa perpajakan, karena pajak ini kan sudah ada sejak zaman dulu. Jadi sejak zaman penjajahan sebenarnya sudah ada, dan itu sudah ada diatur ya dengan bahasa Belandanya itu stadblad gitu ya. Cuma mohon maaf saya nggak begitu hafal. Jadi dulu ada yang namanya majelis yang menangani sengketa perpajakan, MBP, Majelis Penyelesaian Sengketa Pajak ya, MBP, itu tahun 55 diundangkan dengan mengacu pada undang-undang penjajahan dulu, diadop gitu saja. Kemudian ini masih dianggap oleh pemerintah Indonesia dianggap belum memadai, maka muncul undang-undang yang namanya Undang-Undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, BPSP, dikenal BPSP. Nah ini dalam perjalanannya ternyata BPSP ini juga tidak bisa menampung semua sengketa pajak. Jadi kalau ada ketidakpuasan dari wajib pajak itu sudah mentok di BPSP, dia tidak bisa komplain yang lebih tinggi lagi ya. Nah, maka artinya tidak bisa kalau tidak kompatibel dengan undang-undang kekuasaan kehakiman, yang mana ujungnya adalah nanti di Mahkamah Agung. Oleh karena itu pemerintah bersama DPR kemudian membuat suatu undang-undang. Maaf, tadi saya selipkan bahwa sebenarnya di BPSP itu untuk sengketa-sengketa terkait dengan bea cukai itu tidak, dia tersendiri ya, badan tersendiri, tidak satu, tidak ada yang terkait dengan pajak, ada yang terkait dengan badan yang terkait dengan bea cukai itu berdiri sendiri. Nah, pemerintah kan ya jangan sampai ini terjadi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Nah, disinilah ada pengadilan pajak yang diundangkan pada tanggal 12 April
2002. Bagaimana kedudukan pengadilan pajak? Nah, ini kan di Indonesia dikenal dengan ada peradilan umum, ya Mbak ya, ada peradilan militer, ada peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara yang berujung kepada semuanya 4 peradilan ini berujung di Mahkamah Agung. Jadi kekuasaan tertinggi ada di Mahkamah Agung, 4 peradilan tadi. Bagaimana kedudukannya di peradilan pajak? Nah, pengadilan pajak ini kedudukannya ada di peradilan tata usaha negara, karena ini menyangkut administrasi yang, ya, kalau ada sengketa terkait dengan administrasi negara, itu kan ada di kekuasaannya ada di pengadilan tata usaha negara. Nah, kedudukan pengadilan pajak ada di pengadilan tata usaha negara, yang merupakan pengadilan yang istilahnya lex spesialis, ya, yang khusus menangani masalah sengketa perpajakan, baik itu pajak maupun bea cukai. Itulah kedudukan pengadilan pajak. Baik. Kalau di Indonesia sendiri itu kan misalnya pengadilan negeri, pengadilan tinggi itu kan ada di setiap daerah ya Pak. Yeah. Kalau pengadilan pajak itu bagaimana Pak? Kalau di pengadilan pajak ini, kalau tadi yang saya sampaikan adalah terkait dengan kedudukan. Kalau yang ditanyakan tadi kan tempat kedudukannya. Nah, Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa kedudukan pengadilan pajak itu ada di ibu kota negara, ya. Artinya karena ibu kota negara kita sekarang itu ya de facto-nya masih di Jakarta, maka ya kedudukannya ada di Jakarta. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk pelayanan kepada masyarakat yang mencari keadilan di bidang perpajakan dan bea cukai, itu pengadilan pajak ada di 2 tempat lagi, yaitu di Surabaya dan di Jogja ini, yang namanya istilahnya adalah sidang di luar tempat kedudukan, karena tempat kedudukannya kan ada di Jakarta. Nah, makanya kalau di Jogja ada sidang terkait dengan sengketa pajak, itu namanya sidang di luar tempat kedudukan atau SDTK Yogyakarta, SDTK Surabaya. Ada 2 Mbak, ya. Jadi sidangnya ada di Jakarta, bisa juga di Jogja, bisa juga di Surabaya. Kalau di Jogja itu terkait wajib pajak yang berdomisili di Jawa Tengah sama DIY. Kalau Surabaya, Indonesia bagian timur, Kalimantan sampai Bali, ya, Jawa Timur sampai ke sana, itu NTT, Irian, itu sidangnya ada di Surabaya. Itulah tempat kedudukan daripada pengadilan pajak. Baik, berarti memang persidangannya itu memang tidak harus di Jakarta ya Pak, berarti? Ya. Baik. Kemudian Pak, kalau di pengadilan negeri atau pengadilan tinggi itu kan susunannya itu kan ada hakim, ada panitera gitu. Kalau di pengadilan pajak itu apakah sama atau berbeda Pak? Ya, pada dasarnya adalah sama, ya kan? Ada hakim, ada panitera. Bahwa hakim nanti yang mengatur
jalannya persidangan, nanti panitera yang mengatur bagaimana mengadministrasikan ya sengketa-sengketa perpajakan ini sehingga hakim itu nanti untuk bisa beracara dalam persidangan ini sudah data-data itu bisa lengkap karena bekerja sama. Kalau dibantu ya mereka panitera mempunyai kedudukan yang penting juga gitu ya, penting juga, jadi kerjasama dengan ini. Tapi artinya kerjasama untuk terkait administrasi sengketa-sengketa itu tugasnya panitera lah ya, panitera yang mensupport ya hakim. Nah, kalau di pengadilan pajak itu yang ada saat ini adalah hakimnya ada 3 ya kan. 1 itu namanya majelis ya, untuk majelis hakim, dan ada hakim tunggal gitu ya. Kalau hakim tunggal ya cuma 1. Kalau majelis ada 3, yang 1 ketua majelis, nanti ketua dan 2 anggota yang mendampingi hakim ketua majelis tadi ya, seperti itu. Kalau di dalam persidangan itu yang mendampingi majelis hakim adalah panitera pengganti istilahnya ya, karena paniteranya ada di sekretariat ya, dia berkedudukan sebagai sekretaris pengadilan pajak dan dia panitera, kedudukannya seperti itu. Nanti yang mendampingi, karena di di pengadilan pajak ini ada 20 majelis yang dibagi, ada A, ada B. Misalnya 1A, 1B, 2A, 2B ya majelis. Kalau hakim tunggalnya pas waktu saya dinas ada 3 orang, tidak tahu sekarang mana ada 3. Ya seperti itu. Jadi prinsipnya sama di dengan peradilan negeri. Cuma kalau di peradilan negeri kan mungkin ada ada sih di pengadilan pajak kuasa hukum yang mewakili pemohon ya, seperti kalau pembela. Kalau di pengadilan negeri ada pembela, kalau di ini ya enggak, bukan pembela, istilahnya dia kuasa hukum yang mewakili pemohon. Saya kira itu. Baik Pak, kalau pajak itu kan erat kaitannya dengan Kementerian Keuangan ya Pak. Kemudian kalau pengadilan pajak ini sebenarnya ada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan atau di bawah pembinaan MA Pak? Ya, jadi pengadilan pajak ini kan unik ya menurut saya ya unik. Karena kalau pengadilan yang lain itu baik dari pengadilan militer, pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan umum ya, maaf istilahnya pengadilan umum bukan itu pembinaan maupun administrasinya itu di Mahkamah Agung. Tapi kalau pengadilan tata usaha negara ya, jadi pengadilan tata usaha negara, kemudian pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan militer itu secara administrasi maupun teknis itu pembinaannya ada di Mahkamah Agung. Tetapi untuk pengadilan pajak kan berbeda, maka disebut lex specialis, pengadilan yang lex specialis. Dia kalau diatur kalau istilah hukumnya kan ketika ada diatur khusus maka berlaku khusus ya di pengadilan pajak ya, yang khusus diatur di pengadilan pajak ya khusus itulah berlaku, kecuali tidak diatur maka dia tunduk kepada
apa-apa yang terkait dengan tata usaha negara ya seperti itu. Dia tunduk di hukum tata usaha negara. Jadi pembinaan administrasi ada di Kementerian Keuangan, tetapi teknis administrasi ya bagaimana gaji hakimnya, gaji paniteranya, apa-apa itu semuanya. Kalau kami dulu sebagai hakim ada tunjangan, itu semuanya diatur oleh Kementerian Keuangan, besaran dan seterusnya ya. Kalau dapat gaji ke-13 ya ikut dapat gitu ya. Ya itu diatur oleh Menteri Keuangan. Tetapi terkait bagaimana beracara di pengadilan pajak, kami dibimbing oleh Mahkamah Agung ya seperti itu. Jadi dua kaki lah, administrasi ada di Kementerian Keuangan, teknis ada di Mahkamah Agung, dua kaki. Makanya disebut pengadilan yang lex spesialis di bidang tata usaha negara. Gitu ya. Baik, sebelumnya Pak Joko tadi menyebutkan tentang Sekretariat Pengadilan Pajak. Nah itu sama nggak Pak dengan Pengadilan Pajak? Apakah mereka satu kesatuan badan atau yang terpisah? Ya, jadi gini, di Pengadilan Pajak itu ada sekretariat ya, ada sekretariat Pengadilan Pajak dan ada ketua pengadilan pajak. Bagaimana kedudukannya? Ya, ketua pengadilan pajak ini membawai kesekretariatan, ya, membawai kesekretariatan di pengadilan pajak. Anunya seperti itu. Kedudukannya bagaimana? Apa ya tidak bisa dikatakan sama atau tidak? Ya pokoknya ini ada sekretariat pengadilan pajak, ada ketua pengadilan pajak. Mereka ya berkoordinasi ya. Ini yang ngatur administrasinya. Ini. Maksudnya apa? Supaya nanti putusan pengadilan pajak itu ya independen lah, tidak dipengaruhi walaupun administrasinya ada di sekretariat pengadilan pajak atau kementerian. Kalau kementerian sekretariat pengadilan itu kan otomatis dia ada di teknis maupun administrasinya dia ada di bawah Kementerian Keuangan. Ya. Beda dengan hakim ya Pak, hakim di pengadilan pajak dia administrasi Kementerian Keuangan, teknis ada di Mahkamah Agung. Itulah bedanya. Dari yang mensupport pengadilan pajak ya, ketua pengadilan pajak yang nanti akan diderivasi, diturunkan ke majelis-majelis itu adalah sekretariat sekretariat pengadilan pajak ya, seperti itu. Baik, tadi kan sudah membahas mengenai lembaganya nih Pak, pengadilan pajak. Sedangkan seperti apa nih Pak tahapan-tahapan hingga wajib pajak itu bisa beracara di pengadilan pajak? Ya, semua wajib pajak itu mempunyai hak untuk menyelesaikan sengketa perpajakannya apabila yang bersangkutan itu mempunyai permasalahan ya di bidang perpajakan. Nah, kalau masih ada waktu bisa saya urai ke belakang, Mbak. Masih ada waktu? Masih, Pak, bisa. Ya, bisa. Jadi kan sengketa perpajakan itu diawali dari SPT, surat pemberitahuan, baik itu masa maupun tahunan. Ya, kita bicara terkait dengan SPT tahunan ya. Jadi SPT tahunan, SPT lah, surat pemberitahuan itu menurut ketentuan ketentuan umum
dan tata cara perpajakan itu adalah legal. Artinya SPT itu dijamin oleh undang-undang bahwa apa yang dilakukan oleh wajib pajak berupa pelaporan, menghitung, kemudian menyetorkan, ya, membayar pajak oleh wajib pajak itu sendiri dengan sistem perpajakan kita yang mulai tahun 83 itu adalah sistemnya kan self assessment system, SAS ya. Jadi dengan self assessment, asas daripada perpajakan kita yang dimulai tahun 1983 itu mendudukkan bahwa wajib pajak itu diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk melakukan perhitungan, melaporkan dan menyetorkan sendiri, ya, atas perpajakannya, berapa yang harus dihitung, berapa toh pajak terutangnya diserahkan kepada wajib pajak sendiri, ya, diberi kepercayaan. Itulah sistem yang dianut di Indonesia, ya, sistem perpajakannya seperti itu. Nah, dari situ nanti dari SPT yang dilaporkan wajib pajak kepada Fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak, ini Fiskus kan tugas dari Fiskus antara lain adalah memberi penyuluhan, kemudian ada bagaimana lah membimbing wajib pajak sehingga bisa melaporkan perpajakannya itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi SPT kalau oleh Fiskusnya atau Direktorat Jenderal Pajak dianggap tidak bermasalah, ya sudah, itu clear, dia legal, sah, itulah pajak yang dibayar oleh yang bersangkutan. Tetapi kalau Direktorat Jenderal Pajak selaku Fiskus itu mempunyai kewenangan untuk memeriksa wajib pajak, ya. Kalau di dalam pemeriksaan atau ada informasi dari pihak ketiga, maka itu bisa, ya, bisa dilakukan dari hasil pemeriksaan bisa diterbitkan surat ketetapan pajak. Nah, disinilah mulai ada sengketa ketika di sini ada diberi kepercayaan oleh pemerintah wajib pajak untuk melaporkan itu sendiri dan menyetorkan pajak terutangnya, kemudian ada pemeriksaan atau ada informasi dari pihak ketiga sehingga ditemukan bahwa ada perbedaan antara yang dilaporkan wajib pajak berupa SPT tadi dengan data yang dipunyai oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di sini mulai ada sengketa. Artinya SPT tersebut dikoreksi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Koreksinya itu dituangkan dalam surat ketetapan pajak. Bisa itu SKP LB, SKP KB, SKP KPT atau SKP nihil. Inilah mulainya terjadi sengketa perpajakan. Itu di dalam tataran administrasi, masih dalam tataran administrasi. Nanti kalau sudah yang bersangkutan keberatan, kemudian masih tidak puas lagi, maka dia mengajukan banding ke pengadilan. Nah, itu sebagai tataran upaya hukum yang gini. Seperti itu, Mbak.
Jadi Baik, berarti untuk detail mengenai keberatan, banding dan gugatan mungkin nanti bisa kita bahas di video selanjutnya ya Pak, Ya, biar ya, bisa saya lebih akan detail. ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, di pengadilan pajak itu kan ada asas sederhana, cepat, biaya ringan. Nah itu mungkin bisa dijelaskan Pak. Oh ya, jadi ini sesuai dengan asas apa namanya di dalam undang-undang apa namanya kehakiman, ya, kekuasaan kehakiman juga ditegaskan bahwa namanya di dalam apa penyelenggaraan ini peradilan itu harus menjunjung tinggi asas apa namanya sederhana, murah dan cepat. Nah, oleh karena itu di pengadilan pajak pun juga ini harus dijunjung tinggi ya, supaya sederhana, murah dan cepat, sehingga semuanya harus diatur waktu-waktunya. Nah, nanti bisa kita bahas lebih lanjut kapan waktu-waktunya. Jadi ada batasan-batasan waktunya. Kapan apa namanya seseorang itu bisa mengajukan banding gugatan di pengadilan pajak. Semua ada batas-batasannya. Ini dalam rangka itu tadi, cepat, murah, sederhana. Terus bagaimana dengan dokumen-dokumen? Kalau yang namanya pajak itu kan kadang-kadang ya dokumen yang harus di apa namanya disajikan untuk sebagai barang bukti, ya bisa sampai 1 koper misalnya, ya bukti-bukti terkait dengan invoice, terkait dengan faktur pajak, ya ini harus dibuktikan. Ini bagaimana ini? Kalau menurut undang-undang biaya meterai itu semua yang apa namanya digunakan bukti di pengadilan, ya ini undang-undang biaya meterai itu harus semuanya harus dimeteraikan, ya kan? Nah kalau ada invoice, ada faktur pajak yang banyak, apakah ya harus di? Nah itu nanti akan kita bicarakan kesempatan yang lain. Tidak semuanya harus. Nah itu prinsip, antara lain contoh-contoh yang murah, terus apa namanya terkait dengan apa namanya sederhana. Misalnya Pak, kalau di pengadilan umum itu kan ada, oh ini tataran-tatarannya ada replik, duplik ya. Kalau di pengadilan pajak cukup surat banding, kemudian surat uraian banding, ya. Ini masih seperti administrasi, tapi ini sudah masuk ke tataran apa upaya hukum. Nah ini surat-surat untuk menyederhanakan proses itu, yang mana nanti semua dokumen-dokumen terkait surat banding, kemudian uraian banding, bantahan, terus ada tanggapan. Ini nanti sebagai bukti ya, yang digunakan oleh majelis untuk membuat suatu apa namanya keputusan. Nah, seperti itulah ya, asas itu kita junjung juga di pengadilan pajak. Baik, berarti memang asas-asas tersebut perlu dijunjung tinggi ya Pak, salah satunya untuk keadilan juga bagi wajib pajak yang memperjuangkan haknya ya Pak. Ya, tidak menutup kemungkinan. Jadi ketiga asas tersebut tidak menutup wajib pajak untuk mencari keadilan di pengadilan pajak, ya seperti itu dia ini. Dan itu harapannya kan biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak ini semurah mungkin. Makanya ada yang tadi saya sebut tempat kedudukan pengadilan pajak ada di Surabaya, ada di Jogja. Ini antara lain kan untuk mengakomodir, tidak semua harus ke Jakarta, ya toh. Kalau ke Jakarta kan harus nginep di hotel, ya. Misalnya Pak Nurkolis misalnya yang jadi kuasa hukum, kalau sidang di Jakarta ya harus nginep di hotel. Ini kan sudah biaya. Tapi kalau di sini ada, ya cukup bisa sidang di sini, nggak perlu banyak. Saya kira itu
Baik, terima kasih Pak Joko atas waktunya untuk sharing dan berbagi dengan rekan-rekan sekalian. Mungkin bisa disambung ke video selanjutnya ya Pak. Nanti kita akan membahas banyak sekali tema-tema mengenai sengketa pajak maupun bagaimana beracara di pengadilan pajak. Seperti itu ya Pak. Ya, terima kasih sekali Pak Joko atas waktunya, dan bagi rekan-rekan semuanya yang masih memiliki pertanyaan ataupun saran bagi Pak Joko maupun saya, bisa dituliskan di kolom komentar, dan untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti bisa dijawab oleh Pak Joko di video selanjutnya. Saya dan Pak Joko pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.